Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua anak-anak Bapak? Mudah-mudahan hari ini lebih baik dari hari kemarin, insya Allah. Oke, video pembelajaran kita kali ini kita akan berbicara bab 1 dengan judul menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Pembelajaran ini untuk SMK kelas 12. Oke semuanya, selanjutnya mari kita menganalisis dan mengevaluasi makna Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Ayat ini bercerita tentang berpikir kritis. Pertama-tama, apa yang dikatakan dengan berpikir kritis? Ya, berpikir kritis artinya kemampuan berpikir untuk menganalisis fakta dan fenomena yang terjadi, membuat ide, memberi argumen, membuat perbandingan, dan memecahkan suatu masalah. Itulah yang dikatakan dengan berpikir kritis. Berangkat dari definisi di atas, bagaimana sikap dan tindakan kita yang mencerminkan berpikir kritis terhadap ayat-ayat Allah ini. Yang pertama, kita akan berusaha memahaminya dari berbagai sumber. Yang kedua, kita akan menganalisis dan merenungi kandungan ayat tersebut. Kemudian yang ketiga, kita akan menindaklanjuti dengan sikap dan tindakan yang positif. Salah satu ayat yang menegaskan tentang berpikir kritis ini, sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, maupun dalam keadaan berbaring, dan memikirkan penciptaan langit dan bumi sambil berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah, lindungi kami dari siksa api neraka. Penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam benar-benar merupakan masalah yang sangat rumit, kompleks, yang terus-menerus menjadi lahan penelitian manusia sejak awal lahirnya peradaban. Banyak ayat yang menginspirasi dan memotivasi manusia untuk meneliti alam raya ini. Di antaranya bisa kita lihat di dalam Quran surah Al-A'raf ayat yang ke-54. Yang menyebutkan bahwa penciptaan langit itu fi sittati ayyam, yaitunya dalam masa 6. Terkait dengan penciptaan langit dalam 6 masa ini, banyak para ilmuwan yang terinspirasi untuk membuktikan dalam penelitian-penelitian mereka. Salah satunya adalah Ahmad Marconi. Yang dimaksud dengan penciptaan langit dalam 6 masa menurut Ahmad Marconi ini adalah, yang pertama masanya adalah sejak peristiwa dentuman besar Big Bang sampai dengan terpisahnya gaya gravitasi dari gaya tunggal. Masa yang kedua, terbentuknya inflasi jagat raya, namun belum jelas bentuknya dan disebut sebagai subkosmos. Masa yang ketiga,
terbentuknya inti-inti atom di jagat raya ini. Masa yang keempat, elektron-elektron mulai terbentuk. Masa kelima, terbentuknya atom-atom yang stabil memisahkan materi radiasi, jagat raya terus berkembang. Dan masa yang keenam adalah terjadinya jagat raya terus berkembang sehingga terbentuknya planet-planet. Jadi, berpikir kritis dalam beberapa ayat tersebut adalah memikirkan dan melakukan tadabbur semua ciptaan Allah. Dengan demikian, kita sadar betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Pencipta yang Maha Agung, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, dan mengantarkan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Hamba yang bersyukur selalu beribadah dengan ikhlas. Oke semuanya. Kalau begitu, apa manfaat berpikir kritis tersebut terhadap kita? Adapun manfaat berpikir kritis diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat menangkap makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah. Yang kedua, dapat mengoptimalkan pemanfaatan alam untuk kepentingan umat manusia. Yang ketiga, dapat mengambil inspirasi dari semua ciptaan Allah dalam mengembangkan iptek. Yang keempat, menemukan jawaban dari misteri penciptaan alam melalui penelitian. Yang kelima, mengantisipasi terjadinya bahaya dengan memahami gejala dan fenomena alam. Yang keenam, semakin bersyukur kepada Allah atas anugerah akal dan fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang ketujuh, semakin bertambah keyakinan tentang adanya hari pembalasan. Yang kedelapan, semakin termotivasi untuk menjadi orang yang visioner. Yang kesembilan, semakin bersemangat dalam mengumpulkan bekal untuk kehidupan di akhirat dengan meningkatkan amal soleh dan